Shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa pada hari ini. Tepatnya yaitu 19 Oktober 2024. Terima kasih atas doa-doanya. Saya 5 hari opname di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Namun sore tadi saya boleh keluar dalam keadaan tubuh yang sehat karena anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima renungan pagi. Tuhan Yesus, hamba bersyukur oleh karena pertolongan-Mu. Hamba boleh masuk rumah sakit 5 hari. Namun pada akhirnya boleh keluar dalam keadaan tubuh yang sehat karena pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa para kekasih-kekasih Tuhan, sehingga doa kekasih-kekasih-Mu ini telah Engkau dengar dan kabulkan. Hamba pulang dalam keadaan sembuh adanya. Sekarang berfirmanlah, kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan kembali sebagai renungan pagi suara gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pagi ini yaitu Tuhan menyembuhkan. Terambil dari Yeremia 30 ayat 17 bagian A yang berbunyi demikian. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara, setiap orang pasti pernah mengalami sakit penyakit, baik itu penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Yeremia menghadapi persoalan sakit penyakit bagi umat Israel. Lalu kemudian Nabi membawa jaminan bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tuhan akan mengobati luka-luka umatnya agar mereka sehat kembali. Jika kita bandingkan dengan sakit rohani, maka kita akan menemukan bahwa seseorang yang mengalami sakit rohani, maka ia akan mudah sekali marah, benci, iri hati, dendam, kecewa, serta putus asa. Selain itu, ia akan menjadi malas dan tidak lagi bersemangat beribadah ataupun bersekutu dengan Tuhan. Bahkan memuji Tuhan dan mengucap syukur saja, bibirnya terasa keluh. Yang ada hanyalah omelan, keluhan, dan bersungut-sungut. Nah saudara, kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sang sumber kesembuhan bagi kita. Ia telah menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Inilah harga yang Dia bayar untuk kesembuhan kita. Dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima demikian. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Nah saudara, hal ini menunjukkan bahwa sumber kesembuhan bagi manusia adalah Allah sendiri yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sang juru selamat kita. Inilah kesembuhan yang paling aman, mudah dan tanpa biaya apapun. Suatu kesembuhan sempurna bagi sakit jasmani, tetapi juga sakit rohani. Kesembuhan ilahi adalah mujizat yang disediakan Allah kepada setiap orang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada penyakit yang terlalu berat atau besar sehingga Ia tidak dapat menyembuhkan kita. Karena Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Nah saudara, mengapa Tuhan menyediakan kesembuhan bagi umatnya? Karena Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa kepada segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Salah satunya adalah dengan melepaskan dan membebaskan kita dari penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sakit penyakit melalui kesembuhan ilahi. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan dan sekaligus menjadi hak mutlak bagi setiap orang percaya, bukan monopoli para hamba Tuhan atau gereja dengan merek tertentu. Nah saudara, Tuhan menginginkan kesehatan untuk kita,
Bahkan Tuhan menegaskan dia sendiri yang akan mendatangkan kesembuhan dan mengobati setiap luka dalam tubuh kita. Demikianlah firman Tuhan yang tadi kita baca. Tetapi terkadang dia mengizinkan penyakit datang sebagai cara dia mengajarkan hidup yang bergantung sepenuhnya kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya anugerah dan berkat ilahi ini menjadi milik bagian kita sekarang. Karena itu jangan pernah ragukan Tuhan, karena kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Engkau telah berjanji kepada kami, tatkala kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami terluka, Engkau menyembuhkan luka-luka kami. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Itu sebabnya kami berterima kasih. Oh, banyak anak-anak-Mu yang sakit. Baik sakit kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi akhirnya juga pulang dengan kesembuhan. Tetapi juga ada yang sakit hanya di rumah, tetapi juga Tuhan menyembuhkan. Namun ada juga yang pada akhirnya Tuhan panggil mereka pulang. Bukan Engkau tidak mendengar, tetapi itu jawaban yang terbaik. Karena Tuhan tidak mau anak-Mu yang Kau kasih itu sangat menderita sengsara. Itu sebabnya Engkau segera memanggil dia pulang. Karena rumah yang Tuhan sediakan di sorga sudah siap dan selesai. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang telah Tuhan karuniakan kepada semua kami. Biar kami percaya hanya memandang kepada Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib. Dan dokter itu hanyalah alat di dalam tangan Tuhan, sedangkan obat juga merupakan alat juga di dalam tangan Tuhan. Namun sumber kesembuhan adalah datang dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Inilah doa yang kami telah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sekarang ada sedikit perubahan, ya. Renungan papiku atau surga suara gembala akan selalu dikirimkan, yaitu pada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi antara jam 5, jam 6 itu saudara akan mendapatkan kiriman renungan pagi. Segala hormat pujian bagi Tuhan. Shalom, sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.